Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul All is Well, terambil dalam Keluaran 2 ayat 1-10. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-9 sampai 10 saja. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Saudara sekalian, ketika Raja baru Mesir gagal dalam berupaya menindas Israel dengan kerja paksa dan memerintahkan para bidan membunuh bayi laki-laki orang Israel, Fir'aun yang baru ini memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Pada saat itu jugalah Musa lahir. Ibunya menyembunyikan bayi Musa tersebut selama 3 bulan. Namun karena ada tekanan-tekanan dari orang-orang Mesir, maka terpaksalah bayi tersebut dibuang ke sungai Nil. Dibuatnyalah sebuah peti dari tanaman dan dialirkannyalah pada sungai Nil. Tentu bukan kebetulan jika bayi Musa tersebut hanyut dengan melewati tempat putri Fir'aun mandi. Bukan kebetulan pula jika sang putri memutuskan untuk memelihara bayi itu, meskipun ia memperkirakan bayi itu adalah bayi orang Israel. Kakak Musa yang mengikuti perjalanan bayi Musa di sungai langsung mendatangi putri Fir'aun dan menawarkan diri untuk mencarikan inang penyusu. Maka kakak bayi itu menawarkan inang penyusu, yaitu ibunya sendiri. Musa dibesarkan di istana dan belajar banyak tentang ilmu pengetahuan yang hanya diperoleh oleh anak-anak bangsawan di waktu itu. Musa tumbuh besar, dipersiapkan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dari rangkaian peristiwa ini, kita melihat Tuhan memakai si ibu untuk menyelamatkan bayinya. Bukan hanya demi hidup si bayi ini, melainkan bagi kepentingan besar di masa yang akan datang, yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Allah memberikan kehormatan kepada orang tua Musa untuk mempersiapkan anaknya dalam menggenapi rencana Allah. Tuhan mempersiapkan itu semua untuk rencananya, dan semuanya akan baik-baik saja. Di tengah situasi yang terpuruk sekalipun, Allah tetap memegang kendali. Itulah sebabnya bersandar kepada Allah merupakan satu-satunya pilihan yang benar dan tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Bisa saja Musa mati tenggelam di sungai Nil, ataupun bisa saja Musa mati dibunuh oleh putri Fir'aun. Namun karena Tuhan punya rencana yang besar terhadap bangsa Israel, Tuhan mempersiapkan Musa untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Sungai yang tenang menghanyutkan Musa, dibawanyalah kepada putri Fir'aun. Bukanlah suatu kebetulan. Tuhan punya rencana besar membebaskan bangsa Israel dari tangan Fir'aun. Di dalam Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Saudara sekalian, melalui bagian firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari? Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya perencanaan yang luar biasa bagi umatnya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melaksanakan rencananya. Tuhan bisa memakai bayi Musa yang rapuh. Tuhan bisa memakai putri Fir'aun yang memelihara anak tersebut di istana. Padahal ia tahu bahwa bayi itu adalah bayi orang Israel.
namun Tuhan gerakkan hatinya untuk membesarkan Musa di istananya. Demikian juga di dalam hidup kita. Allah berdaulat atas hidup kita. Apapun situasinya, Allah juga sedang bekerja dalam sejarah hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah bersandar di dalam Tuhan, senantiasa hidup di dalam Tuhan, agar setiap kita siap dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya, dan semuanya akan baik-baik saja. Amin untuk firman Tuhan.